Pagi fams, biar sehat jiwa dan raga, mari kita perbanyak makan yang enak-enak. Ada koneng kepiting hasem yang pasti bikin kesengsem. Kuliner ragam rekomendasinya, ada yang sederhana tapi melegenda. Pilih yang mana nih? Ada cuanki, batagor, dan lontong kuah kari. Kalau mau makan bakso ala sultan dengan aneka rasa dan isian, bakso yang satu ini bisa jadi tujuan. Untuk wisatanya, kita ajak liburan menikmati nuansa pedesaan ala Eropa. Eits, ini ada di Bandung loh fams. Fams, Bandung memang kota sejuta rasa. Menjadi tujuan wisata juga kulinernya. Dari zaman baheula, kuliner Bandung memang nikmat tiada tara. Walaupun sederhana, cita rasanya melegenda. Ini dia Fams, spesial ragam rekomendasi. Ada dua kuliner sederhana dari Bandung, nikmat dan melegenda versi ragam Indonesia. Kalian wajib coba kalau lagi di Kota Kembang deh. Fams, jajanan bakso memang favorit sejuta umat. Bakso yang biasa aja udah enak, apalagi bakso dengan aneka pilihan rasa kayak di sini. Ada puluhan jenis bakso yang bisa kamu cicipi, mulai dari bakso ukuran kecil hingga besar, sampai bakso dengan isian yang beragam. Siapa coba yang nggak ngiler ngelihat bakso iga? Udang windu, lobster, kepiting, dan aneka jenis bakso lainnya terhampar di meja. Duh, bisa hilaf nih makannya. Selain bakso, pelengkap penambah kenikmatan makan juga komplit di sini. Yang standar sih ada mie dan juga toge. Kalau mau yang kenyang, ada nasi dan juga lontong. Kalau kalian penikmat jero-jeroan, potongan babat, kikil, dan siomay sampai tetelan juga bikin ngiler, fams. Kedai bakso viral dari kota Bandung, Jawa Barat ini, fams, memang masih seumur jagung. Baru dibuka awal tahun 2021. Meneruskan usaha di lokasi yang lain, sebenarnya sih bakso ini dibilang pemain lama. Gak heran deh kenikmatannya sudah tersebar kemana-mana. Khusus untuk kedai bakso yang satu ini aja fams, pelanggannya gak pernah sepi. Buka mulai pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Lebih dari 600-an orang penikmat bakso selalu datang dan pergi ke kedai bakso ini. Tenang, walaupun rame, jumlah pengunjung di kedai tetap dibatasi. Protokol kesehatan juga selalu dijalankan. Kalau pengen buktikan, silakan deh datang sendiri. Mencuci tangan dan cek suhu tubuh wajib dijalani sebelum masuk ke kedai bakso ini. Di sini fams, pengunjung bebas buat mengambil jenis bakso pilihannya. Istilahnya sih prasmanan. Konsep makan prasmanan model begini sudah mengakar banget di budaya masyarakat kita. Katanya sih fams, konsep makan prasmanan berasal jauh dari Eropa. Pada era kolonial dulu, konsep makan prasmanan pertama diterapkan di Prancis kepada para pekerja paksa. Prasmanan berasal dari kata Frenchman, yang artinya orang Prancis. Oleh lidah lokal masyarakat kita, Frenchman kemudian menjadi prasman. Oh alah, konsep makan model begini fam selalu berhasil bikin hilaf mata. Kadang-kadang ngambilnya suka kebanyakan, apalagi baksonya enak-enak nih. Hihihi. Yang jadi daya tarik lainnya, kita bisa menyantap bakso satu panci penuh nih fams. Untuk memakai panci sebesar ini, minimal pembelian baksonya sekitar Rp70.000 saja. Dijamin puas deh fams. Bisa buat beramai-ramai. Bukan cuma bakso, minuman segarnya juga nggak kalah menggoda. Jangan ngaku pecinta berat bakso deh kalau belum cicipin bakso ngehits dari Bandung, Jawa Barat ini. Bagi kalian para penggila bakso sejati, yakin deh datang ke sini langsung bikin jatuh hati. Walau tanpa isian sekalipun, adonan baksonya tetap juara. Teksturnya lembut dan daging banget, fams. Isiannya juga nggak kaleng-kaleng. Keju mozzarellanya lumer. Daging iganya juga empuk. Apalagi bakso lobsternya ini, fams. Gede. Bikin puas banget. Favoritnya yang paling diburu sih bakso tulang yang satu ini nih, fams. Saking enaknya, paling cepat sold out alias ludes. Lembutnya sumsum dari balung alias tulang sapi yang dibelah memang gak ada lawannya. Disiram panas dari kuah bakso, gurihnya makin mantap loh. Kalau sudah datang ke sini jadi berasa kayak sultan, fams. Bebas makan enak dengan harga yang ramah di kantong kita.
Bukan cuma bakso, es alpukat kocok dan es biji selasih juga juara 1. Seger banget, fans. Udah deh, langsung aja disamperin. Bakso viral ini lokasinya ada di Jalan Lombok, Kota Bandung, Jawa Barat. Ditunggu ya, kita ke bakso rame-rame. Olahan kepiting bakau dari Jawa Barat ini, fams, punya nama koneng kepiting hasem. Koneng dari warnanya, kepiting dari bahannya, dan hasem dari rasa kuahnya. Semua terhidang komplit dalam satu piring saji. Siap nih buat dinikmati. Menyantapnya bukanlah perkara mudah, fams. Cangkang yang keras nggak bisa dimakan. Butuh teknik tersendiri untuk membukanya. Di balik cangkang yang keras inilah kenikmatan sejati ada di dalamnya. Daging kepiting jauh dari kata keras, fams. Lembutnya kebangetan, gurihnya juga kebangetan. Enaknya nggak ada lawan deh, fams. Kuah koneng atau kuningnya seger banget. Rasa yang sedikit asam justru ngebuat olahan seafood seperti kepiting jadi makin nikmat. Katanya sih, fams, daging kepiting yang paling tebal dan lezat ada di capitnya. Tapi bagi penikmatnya, semua bagian daging kepiting terasa nikmat, fams. Awas, yang sensitif atau alergi seafood, jangan sampai hilaf ya sama nikmatnya. Hihihi. Fams, kepiting bakau menjadi jenis yang dipakai untuk menu ini. Pelengkap bumbu kuahnya ada cabai, bawang, kunyit, dan bahan-bahan yang lain. Sama seperti menyantapnya, mengolah kepiting juga butuh teknik. Daging yang berlindung kokoh di balik cangkang perlu asupan bumbu yang kuat supaya rasanya semakin mantap. Biasanya sih bumbu dengan cita rasa pedas dan asam paling sering dipilih. Nggak heran deh, setiap ada menu seafood di rumah makan, pilihan sajiannya selalu yang pakai saus. Mulai dari seafood dengan saus padang, saus tiram, atau saus asam manis. Fams, koneng kepiting hasem dari Tatar Sunda nggak jauh beda dengan menu pindang kepiting dari Sumatera atau pindang bacok dari Banten, Tanah Jawara. Beda nama, tapi nikmatnya tetap sama. Oh iya, untuk tekstur bumbu halusnya masih agak kasar. Bumbu dengan karakteristik seperti ini katanya sih bakal lebih kuat sentuhan rasa alaminya. Khusus untuk bawang bombay, fams, emang jarang banget diulek halus bersama bumbu. Bawang bombay iris bakal lebih harum maksimal saat ditumis seperti ini. Kalau sudah wangi, bumbu halusnya bisa menyusul. Oh iya, diberi nama koneng kepiting hasem karena memang rasanya cenderung asam. Pemakaian asam kandis atau asam jawa terbilang cukup banyak. Kalau nggak ada, bisa kok diganti dengan belimbing wuluh atau jeruk nipis. Kalau kuah kuning sudah mendidih, tinggal kepiting bakau aja nih yang dimasukin. Di Indonesia, fams, kepiting bakau punya nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ukurannya terbilang besar dengan cita rasa teramat lezat. Selain hidup di alam liar sekitar hutan bakau atau kawasan mangrove, kepiting ini juga bisa dibudidayakan. Kalau kalian pernah dengar jenis kepiting soka atau kepiting cangkang lunak, kepiting bakau inilah yang jadi bibitnya. Kepiting yang punya kandungan protein tinggi akan berubah warna kemerahan saat dimasak. Tandanya, kepiting sudah matang dan siap disajikan. Bagi yang doyan menu masakan Padang, pasti sudah akrab dong sama rendang. Biasa terbuat dari daging sapi, rendang ala Tatar Sunda ini agak sedikit berbeda. Bukannya memakai daging sapi, rendang yang satu ini justru pakai cumi. Eits, ini cumi alias cuma mirip. Hihihi. Kenalin, fams, ini rendang balakutak yang masih kerabat dekat dengan cumi-cumi. Biasanya sih disebut juga dengan sotong. Rendang balakutak mungkin bisa jadi inspirasi menu saat hari raya tiba. Selama ini, fams, rendang daging selalu identik dengan perayaan Lebaran atau Idul Fitri dan Idul Adha. Bumbu rendang yang terasa amat berempah berpadu sempurna dengan kenyal dan lembutnya daging balakutak. Soal tekstur dan cita rasa, balakutak dan cumi-cumi nggak jauh beda. Lembut dan kenyal, serta rasanya gurih alami. Sentuhan rasa umami dari kelenjar tinta hitam ngebuat menu ini nikmat yang berbeda daripada rendang daging sapi. Oh iya, fams, berhubung masih saudara, balakutak dan cumi-cumi emang serupa tapi tak sama. Keduanya tergolong ke dalam hewan lunak jenis moluska dari kelas Cephalopoda. Cephalus artinya kepala, sedangkan poda berarti kaki.
Untuk bumbu rendangnya nggak jauh beda dengan rendang daging sapi ala Tanah Minang. Bumbunya banyak dan kudu berempah banget. Fams, rendang atau randang adalah masakan asli Indonesia yang terbuat dari daging sapi. Asal-usulnya bermula di Ranah Minang atau suku Minangkabau. Dalam tradisi masyarakat Minangkabau, rendang menjadi hidangan wajib dalam setiap perayaan seperti upacara adat Minang, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Gak heran deh, rendang yang penuh filosofi tentang musyawarah dan mufakat memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Kemudian, rendang tersebar luas sejak orang Minang merantau dan berlayar untuk berdagang pada awal abad ke-16. Teknik memasak rendang dengan durasi yang cukup lama membuatnya awet untuk bekal perjalanan yang cukup lama. Oh iya, rendang dari Tatar Sunda berbeda dengan resep aslinya. Rendang dari Sunda pakai parutan kelapa yang digoreng, Fams. Digoreng selama sekitar 1 jam, hasilnya jadi kering begini nih. Ada juga yang menyebutnya dengan nama serundeng. Ulek-ulek sampai lembut ya, Fams. Walau diadaptasi dengan cara memasak yang berbeda, rendang tetaplah rendang. Berasal dari Tanah Minang dengan kenikmatan yang amat nendang. Bahkan kenikmatan rendang sudah diakui oleh dunia loh. Sempat terpilih sebagai masakan terlezat di dunia versi CNN Internasional. Oh iya Fams, memiliki 2/3 wilayah perairan, Indonesia memang gak pernah kehabisan potensi hasil alam dari lautnya. Mulai dari ratusan jenis ikan sampai aneka biota laut, termasuk sotong alias balakutak. Hewan ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, tapi rendah lemak dan kalori. Kandungan tinta di dalamnya memiliki sifat antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Tapi awas, kelenjar sotong bisa pecah saat dimasak. Tambah nikmat sih, tapi bisa bikin hitam warna masakan. Hihihi. Ada cuanki dan batagor serayu nih. Kedua jajanan ini emang Bandung banget deh, Fams. Kalau kalian tim jajanan yang berkuah, cuanki bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian lebih suka yang gurih berbumbu kacang, batagor jauh lebih cocok, Fams. Mau pilih keduanya juga boleh kok, nggak ada yang nggak enak. Di tengah banyaknya kafe dan resto yang unik-unik, kuliner tradisional Bandung nggak pernah kehilangan tempat di hati penikmatnya. Sudah buka sejak tahun 90-an, cuanki dan batagor serayu selalu jadi idola. Kalau kesini Fams, pilihan menu utamanya ya cuma 2 ini, cuanki dan batagor aja Fams. Buka hampir setiap hari mulai pukul 11 pagi. Jangan heran kalau kedai yang satu ini nggak pernah sepi pembeli. Kadang-kadang nih Fams, antriannya bisa mengular sampai keluar. Untuk harganya terbilang murah meriah. Untuk satu porsi komplit cuanki dan batagor masing-masing cuma Rp17.000 saja. Berhubung porsinya besar, mau beli setengah aja juga bisa kok Fams. Harganya cuma Rp10.000 aja. Kalau mau kesini Fams, lokasinya ada di Jalan Serayu Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Oh iya Fams, cuanki pertama kali diperkenalkan masyarakat Tionghoa di Kota Bandung pada tahun 60-an. Cuanki singkatan dari cari uang jalan kaki. Awalnya dulu, para penjual cuanki menjajakan dagangannya dengan dipikul sambil berjalan kaki. Lain cuanki, lain pula dengan batagor, alias bakso tahu goreng. Jajanan asal Bandung yang mulai populer di tahun 70-an ini, Fams, konon terlahir dari ketidaksengajaan. Berawal dari bakso tahu kukus yang gak laku terjual, penjualnya lantas menggorengnya dan diberi siraman bumbu kacang. Siapa sangka, bakso tahu goreng ini justru laris manis, Fams. Jadi, kalian tim batagor apa cuanki nih? Hihihi. Selanjutnya, ada lontong kari kebon karet. Di Bandung, hidangan ini menjadi satu menu favorit untuk sarapan pagi. Dalam seporsi lontong kari, kombinasi enak gurih, hangat dan mengenyangkan bisa jadi bekal energi sepanjang hari. Lontong kari kebon karet berlokasi di Jalan Oto Iskandar-Dinata, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat. Karena terletak di sebuah gang bernama Kebon Karet, maka kedai ini dikenal dengan nama Lontong Kari Kebon Karet. Selain sebagai menu sarapan, menu ini juga identik menjadi menu lebaran.
Satu porsi hidangan legendaris ini, fams, terdiri dari potongan lontong, daging sapi sengkel tanpa lemak, kentang, dan potongan telur rebus. Yang bikin nikmat udah pasti kuah kari kuning yang hangat gurih. Tambahan emping, kacang kedelai, bawang goreng, dan kecap manis semakin menyempurnakan cita rasanya, fams. Kalau kalian nggak mau makan lontong, di sini juga tersedia pilihan penggantinya. Yang juga jadi favorit, ada mie kari spesial. Isiannya masih sama kok, fams. Daging sapi sengkel, kentang, telur rebus, kuah kari, dan aneka topping di atasnya. Bebas deh pilih yang mana. Pakai lontong enak, pakai mie juga enak. Fams, lontong kari kebun karet dirintis oleh Haji Engkos Kosasi dan Hajah Eti Suryati pada tahun 1966. Itu artinya, fams, resep kelezatan hidangan satu ini udah bertahan lebih dari setengah abad. Nggak heran deh, kenikmatan lontong kari ini selalu bikin rindu. Buka sejak pukul 7 pagi hingga sekitar jam 7 malam, sajian lontong kari kebun karet nyaris penuh saat waktu sarapan tiba. Dalam sehari, sekitar 200-an porsi lebih bisa terjual. Kalau pas lagi weekend, penikmatnya selalu bertambah. Hati-hati deh, nggak kebagian. Hihihi. Bukan cuma masyarakat biasa, tokoh dan pejabat juga banyak loh yang udah mampir makan di sini. Jadi, kapan nih kalian mampir ke lontong kari kebun karet? Itu tadi, fams, kuliner favorit versi ragam Indonesia yang wajib kalian santap saat datang ke Bandung, Jawa Barat. Ditunggu ya! Gak salah deh kalau Bandung punya banyak julukan. Dari mulai kota kembang, Paris Van Java, kota kuliner, kota kreatif, sampai gudangnya wisata unik. Berkunjung ke Bandung ibarat datang ke banyak tempat di dunia. Pilihan wisata liburannya nggak cuma satu atau dua saja. Kalau kalian kepengen suasana wisata yang berbeda, silakan datang ke Kabupaten Bandung Barat. Di kawasan Lembang ada satu objek wisata dengan konsep unik. Andai kalian punya mimpi liburan ke Eropa, bisa deh dimulai dari tempat indah ini. Nggak perlu keluar banyak ongkos untuk terbang ke benua biru. Cukup datang ke Jalan Raya Lembang, Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung Barat. Nuansa pedesaan ala Eropa bisa kita rasakan. Objek wisata ini, fams, punya nama Farmhouse Susu Lembang. Cukup dengan membayar tiket masuk seharga 30 ribuan aja per orang, kita bisa merefresh jiwa dan raga. Ya, namanya juga refreshing. Penyegaran dengan aktivitas di luar kebiasaan bisa jadi kesenangan tersendiri. Kapan lagi nih bisa merasakan sedekat ini sama puluhan burung merpati? Dengan membeli pakan seharga Rp15.000 per kantong, burung-burung merpati langsung hinggap di tubuh kita. Waduh, burungnya manja-manja banget ya, fams. Tahu aja nih sama teteh yang cantik-cantik. Hihihi. Kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat memang sudah lama terkenal sebagai surganya wisata dengan udara yang sejuk ala pegunungan. Salah satu objek wisata yang nyaris nggak pernah sepi pengunjung, ya Farmhouse Lembang ini nih, fams. Gak cuma buat orang dewasa, objek wisata ini juga ramah anak. Aktivitas dan interaksi bernilai edukasi bisa kita jalani. Kalau nggak begini, mungkin bakalan susah nih mengenalkan hewan-hewan jinak dan lucu sama si buah hati. Semua pakan dan susu untuk interaksi dengan hewan dapat dibeli dengan harga terjangkau, fams. Oh iya, fams, jangan sesekali menyepelekan aktivitas liburan. Walaupun singkat dan sederhana, berlibur tetaplah penting. Rutinitas dari aktivitas sehari-hari mungkin terlalu banyak menguras emosi dan energi. Akibatnya, kita bisa jenuh yang berujung pada depresi. Dengan berlibur, resiko depresi yang bisa mengganggu kesehatan fisik bisa dikurangi. Tubuh kembali segar dan pikiran jadi happy. Oh iya, bukan semenjak tahun 2015 lalu, objek wisata ini nggak cuma menawarkan sensasi berlibur dengan nuansa pedesaan ala Eropa. Di sini juga ada kawasan dengan settingan ala di negeri dongeng. Rumah hobbit, rumah pohon, sampai interaksi dengan rusa-rusa cantik yang kayak di film-film, komplit, fams, di sini. Rusanya jinak dan terawat, yang pasti bikin gemes dan pengen dibawa pulang. Fams, kalau berlibur ke sini, ada satu aktivitas lagi yang nggak boleh kalian lewati. Buat kamu yang datang berpasangan menyusuri kawasan jembatan cinta, bisa jadi pilihan. Deretan gembok yang terkunci di pasar jembatan ibarat simbol monumen kesetiaan kalian pada pasangan, fams. Tapi buat yang jomblo sih, nggak usah sedih. Cinta nggak selalu hanya pada pasangan saja. Katanya sih, cinta itu bisa universal.
cinta sama ragam Indonesia udah yang paling bener deh. Hihihi, cie-cie. Kalau gembok sudah terpasang di jembatan, kuncinya jangan lupa dibuang ke dalam sumur, fams. Katanya sih, biar cintanya tetap abadi. Ah, siap. Hihihi. Fams, menyantap makanan yang enak-enak bisa jadi rewards buat diri kita yang sudah banyak berkorban dan berjuang. Ingat Fams, pura-pura bahagia juga butuh banyak tenaga. Hihihi. Tapi kalau mau bangga beneran, tonton terus Ragam Indonesia. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa besok ya Fams. Okay.